Indonesia. And last but not least, Group C, led by Japan and joined by Australia, Saudi Arabia, Bahrain, China PR, and Indonesia. 5 pemain timnas Indonesia ramaikan bursa transfer Eropa. Legenda Belanda ini cocok gantikan Sintayong jika sang pelatih kembali nahkodai Korea Selatan. Sebelum lanjut ke berita timnas hari ini, kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan update dari channel kami. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Para pecinta sepak bola Indonesia tidak perlu khawatir jika nantinya Sintayong tak bisa lagi menangani timnas Indonesia, termasuk bila ia memilih menahkodai timnas Korea Selatan. Ada sejumlah nama yang disebut cocok menangani skuad Garuda menggantikan Sintayong. Pengamat sepak bola Indonesia Yesayas Octavianus menyebut ada sejumlah pelatih asal Belanda yang menurutnya cocok menangani skuad Garuda. Mereka adalah Guus Hiddink, Giovanni Van Bronckhorst, dan Frank de Boer. Dari semua nama ini, menurut Bung Yes, sapaan karib Yesayas Octavianus, Frank de Boer merupakan kandidat yang paling cocok. Menurut Bung Yes, Guus Hiddink sudah memutuskan pensiun dari sepak bola. Kemudian Frank Rijkaard tak diketahui kesibukannya saat ini. Sementara Van Bronckhorst baru saja menandatangani kontrak dengan klub papan atas Turki Besiktas. Untuk sementara tinggal Frank de Boer yang masih jobless, belum ada pekerjaan untuknya, ucap Bung Yes melalui kanal YouTube Rai Soccer TV. Pada tahun 2020 ia memimpin timnas Belanda di Piala Eropa. Nah, berarti pilihan paling tepat ada di Frank de Boer, sambungnya. Menurut Bung Yes, sosok pelatih timnas Indonesia saat ini memang paling cocok dari Belanda. Hal ini sambung jurnalis olahraga senior tersebut tak lepas dari keberadaan sejumlah pemain diaspora berdarah Belanda di skuad Garuda. Alangkah elok dan idealnya jika pelatih pengganti Sintayong nantinya berasal dari Belanda. Ini karena kerjanya tidak lagi terlalu banyak. Ia tinggal memoles pemain-pemain itu, tutur Bung Yes. Komunikasi yang dibangun antara pelatih dengan pemain itu sudah tidak bermasalah lagi. Sehingga kalau komunikasi itu lancar dan kedua pihak saling bisa mengerti, tentu akan tercipta sebuah hasil output yang sangat sempurna dan positif, tambahnya. Pemain timnas Indonesia turut meramaikan bursa transfer musim panas di Eropa yang mulai bergeliat bulan ini dan kemungkinan akan ditutup pada bulan September 2024. Sejauh ini ada 5 nama pemain timnas Indonesia yang banyak dibicarakan akan pindah klub. Yang pertama ada Marcelino Ferdinand. Ya, kontrak Marcelino Ferdinand dengan klub Liga Belgia kasta kedua KMSK DNZ berakhir pada 30 Juni 2024. Pemain berusia 19 tahun tersebut diperkirakan akan melanjutkan karir di Eropa musim ini. Rumor mengindikasikan bahwa Ferdinand akan bermain di Inggris bersama Oxford United yang dimiliki oleh Ketua Umum PSSI saat ini, Erick Thohir. Yang kedua ada nama Ragnar Oratmangun. Pemain 27 tahun itu bermain untuk Fortuna Sittard musim lalu sebagai pemain pinjaman dari FC Groningen. Tetapi, Fortuna Sittard tidak tertarik untuk melanjutkan peminjamannya yang berakhir pada 30 Juni 2024. FC Groningen juga telah mengonfirmasi bahwa mereka akan melepas pemain yang telah 3 kali memperkuat timnas Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada minat dari pemain 27 tahun tersebut. Yang ketiga ada nama Nathan Chowan. Nathan Chowan dipinjamkan ke SC Heerenveen oleh Swansea City pada musim dingin lalu. Namun masa peminjamannya berakhir pada 30 Juni 2024. Berita terbaru menyebutkan bahwa Nathan diperkirakan akan dipinjamkan ke FC Emmen untuk musim depan, seperti yang telah dilaporkan beberapa media Belanda. Yang ketiga ada nama Jay Ijes. Rumor transfer paling mencuat dari skuad timnas Indonesia adalah mengenai Jay Ijes yang menjadi target utama Torino, tim rival kota Juventus.
Torino sedang dalam negosiasi dengan pelatih mereka saat ini di Venezia, Paolo Vanoli. Transfer Jay Ijes diyakini sebagai bagian dari kesepakatan untuk merekrut Paolo Vanoli sebagai pelatih mereka musim depan. Selain Torino, Parma juga tertarik pada Jay Ijes yang berasal dari Mierlo. Saat ini belum ada kepastian mengenai klub mana yang akan Jay Ijes tempati untuk musim depan. Yang kelima ada nama Tom Haye. Ya, Tom Haye menjadi sorotan di bursa transfer setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Pada bursa transfer musim dingin 2023-2024, Haye diminati oleh Como, klub Italia yang dimiliki oleh orang Indonesia. Namun kepindahan Haye dibatalkan oleh klub tersebut dan dia dilepas secara gratis. Saat ini belum ada kepastian mengenai klub mana yang akan menjadi tujuan pemain berusia 29 tahun ini untuk musim 2024-2025. Dua pemain keturunan Noah Litomo dan Estela Laupati sangat memprioritaskan membela timnas wanita Indonesia. Bagi Noah Litomo, ikatannya lebih dekat dengan Indonesia dibandingkan Belanda. Noah Litomo berdarah Indonesia dari ayahnya yang lahir di Ambon, Maluku. Saya akan pilih Indonesia jika Belanda memanggil saya, ujar pemain KRC Genk Ladies itu. Karena timnas Indonesia sangat bagus, budaya mereka baik. Semua hal yang ada di sini di Indonesia saya suka. Sambung Noah Litomo seusai latihan timnas wanita Indonesia di lapangan rugby Senayan, Jakarta Pusat pada hari Rabu 26 Juni 2024. Senada dengan Noah, Estela Laupati sangat berhasrat berseragam timnas wanita Indonesia. Padahal Estela Laupati yang punya darah Belanda hingga Argentina bukan tidak mungkin dilirik federasi negara tersebut. Darah Indonesia Estela lewat kakek dan nenek ayahnya yang berasal dari Ambon. Jika Argentina memanggil, saya akan tetap memilih Indonesia tentunya, ujar Estela di lokasi yang sama. Saya suka Indonesia, gaya permainannya bagus. Disinilah tempat saya sebenarnya, tutur pemain AFC Vrouwen tersebut. Sementara itu, pelatih timnas wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, terus memantau penampilan Noah dan Estela. Seperti timnas pria, kami juga mau rencana naturalisasi, ucap Satoru Mochizuki di lapangan rugby pada hari Rabu 26 Juni 2024. Jadi kita lihat dulu bagaimana permainannya, sambung Satoru Mochizuki seusai latihan. Menurut Mochizuki, kualitas dua pemain kelahiran Belanda ini terbilang memuaskan. Terutama yang menarik perhatian Mochizuki adalah soal kecepatan. Yang pasti mereka tidak begitu tahan dengan panas, ujar pelatih asal Jepang itu. Tapi dua-duanya bagus kecepatannya, tutur Mochizuki.